Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat view atau URLs. Pertama-tama kita buka ke browser, kemudian kita ketikkan Replit. Di sini untuk membuat codingannya saya menggunakan Replit dan codingan di Django. Untuk pertama-tama di halaman Replit ini, kita memilih create, bisa di sini ataupun di bagian sini. Kemudian klik 2 kali. Di template ini kalian cari yang namanya Django. Kemudian di sini kita bikin news. Nah, untuk di bagian ini, di sini kita akan membuat yang namanya file views. Kita klik di Django project, kemudian bikin folder baru dengan nama new py. Kemudian di bagian view experience ini kita ketikkan, atau mungkin kalian sudah pernah mendengar apa namanya model view template MVT atau MVC. Ini adalah pengaturan atau pengontrol tampilan model, tapi jangan khawatir jika kalian tidak tahu apa artinya. Kali ini saya akan memulai dengan tampilan yaitu fungsi Python atau kelas Python yang benar-benar dapat merender beberapa barang. Jadi mari kita lihat berikut ini. From the Django http import http response. Di sini kalian bisa menggunakan tab sebagai spasi. Nah, jadi pada intinya inilah yang dilakukan oleh fungsi tampilan tertentu. Itu dideklarasikan sebagai fungsi dari fungsi Python dan kemudian mengembalikan semacam respon.
Dan sekarang awalannya saya hanya akan melanjutkan dan mengembalikan string yang valid, yaitu from tutup kurung dan buka kurung H1 hello world. Jadi ini bukan validasi dokumen perkataan, tetapi string itu sendiri, yaitu string surat. Jadi di sini saya mengawali depan dengan tag H1 dan menutupnya juga dengan tag H1. Jadi ini bukan validasi dokumen perkataan, tetapi string itu sendiri adalah string surat. Jadi di sini saya mengawali depan dengan tag H1 dan diakhiri dengan menutup dengan tag H1 juga. Kemudian di sini saya akan menambahkan equation. Jadi default line yang datang dengan tampilan ini disebut request atau permintaan. Ketika Anda membuka halaman apapun, seperti di halaman manapun di internet, yang disebut permintaan, yang Anda minta halaman itu akan datang ke komputer. Oleh karena itu, pandangan kami mendapatkan permintaan ini dan kemudian mengembalikan respon benar. Itu adalah hal yang sangat umum untuk meminta sesuatu dan mendapatkan sesuatu kembali. Begitulah cara kerja internet. Sekarang Anda mungkin tahu ini pada tingkat intuitif, tetapi untuk itu adalah tingkat teknis. Jadi kalian mendapatkan permintaan itu kembali respon. Jadi sekarang kita telah mendefinisikan tampilan ini. Kemudian di sini saya akan melanjutkan dengan mengklik di bagian The Django Project, yaitu URLs. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah memilih cara untuk benar-benar mengakses fungsi ini, seperti bagaimana menjalankan dari fungsi di Django ini. Nah, untuk melakukan hal ini, kita harus mengetahui konsep-konsep di browser. Alamat ini akan melakukan tempat di mana aplikasi web akan memahami apa yang diminta siapapun dan kemudian mengembalikan sesuatu semacam respon berdasarkan apa yang kita minta. Nah, di bagian sini, maka di sini kita perlu masuk ke halaman web The Django. Jadi, disinilah kita mengkonfigurasikan apapun yang diberikan untuk memetakan ke fungsi tampilan yang diberikan pada core melalui The Django ini. Jadi, di sini kita akan menambahkan
Sekarang Anda memiliki banyak fleksibel tentang apa artinya itu. Jadi, marilah kita lakukan hal pertama dan mengubah peran itu menjadi sederhana. Jadi, saat saya jalankan, saya tidak memiliki masalah untuk masuk ke admin lagi. Sekarang, di bagian kanan server ini akan saya refresh, dan ini tidak ditemukan kesalahan. Jadi, ketika membuka web di Django tadi, ada string kosong, jadi ketika kita pergi ke halaman tersebut, akan melihat ini kosong. Memahami bagaimana kita membuat URL ini, maka kita lanjutkan dan buat beberapa lagi. Oke, jadi jalur ini adalah jalur ke URL Anda. Jadi, jika saya masuk ke garis miring sekarang, itu menghasilkan hal yang sama. Jika saya melakukan kontak itu juga hal yang sama. Bagian view space, di sini kami akan melakukan dan menghubungkan untuk mengimpor tampilan ini. Django tahu tentang hal-hal ini. Django adalah salah satu yang menangani bagaimana Anda menjalankan jalurnya dan tidak perlu menggunakan teknologi lain untuk melakukannya. Sekarang di sini kita akan membahas metode jalur. Sekarang di bagian metode jalur ini adalah bagian dari Django 2.0. Di atasnya hanya sebuah string. Jadi seperti ini.
Ini sikat makan apa? Sikat sampai bersih. Bukan ini. Lagi bukan anak. Nah. Sebenarnya, tidak ada hal rumit yang terjadi di sini, tetapi yang sebenarnya bisa kamu lakukan adalah disebut jalur RE. Atau jika Anda menggunakan versi yang lebih lama atau terbiasa dengan versi Django yang lebih lama, itu adalah URL itu sendiri. Di sini saya akan mengetikkan Jadi, pet ini sudah berarti ekspresi regular dan akan terlihat seperti ini. Jadi, itu tidak jauh berbeda. Jalur ini disebut ekspresi regular nyata yang sangat umum digunakan Python. Dan alasan Django memilih ekspresi regular untuk waktu yang sangat lama bukanlah untuk sesuatu yang sederhana seperti ini. Jadi, mari kita lanjutkan. Jadi, jika saya menaruh tanda tanya itu di sini, pada dasarnya akan mengatakan jadi bagian ini bekerja benar-benar pada dua tingkat. Di sini saya akan ketikkan itu nah di dalam pakai sampah tuh. Di sini saya hanya akan menunjukkan kepada Anda tentang halaman, sehingga itu membuat jadi satu baris merender dua halaman yang berbeda. Sekarang, ekspresi reguler bisa menjadi jauh lebih rumit dari sebelumnya dan terlihat sangat detail.
Saya menyampaikan ini mungkin untuk Anda yang masih menggunakan versi Django yang lebih lama. Sekian pembahasan dan tutor saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.